Hari pertama Idul Fitri, arus lalu lintas di eksit tol fungsional Karangtengah, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, macet. Warga memenuhi acara open house di Istana Kepresidenan untuk menyampaikan ucapan Idul Fitri kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam acara open house terlihat juga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan keluarga. Rekaman kamera pemantau menunjukkan ledakan besar di kota tua Yerusalem. Militer Israel mengklaim berhasil mencegat rudal Iran yang pecahannya jatuh di dekat tembok barat Gereja Makam Suci dan Masjid Al-Aqsa, 3 tempat yang memiliki nilai religius. Salam jumpa saudara, hari ini 21 Maret 2026 kami temani Anda di Hari Raya Idul Fitri kali ini dalam Kompas Petang. Untuk 2 jam ke depan, saya Tifal Solesa. Saya Sini Permadi, inilah Kompas Petang selengkapnya. Informasi pertama, kami ajak Anda melihat tradisi di Hari Raya Idul Fitri. Bersalam-salaman ke sanak saudara dan tetangga usai sholat Idul Fitri menjadi tradisi warga di Bekasi, Jawa Barat. Warga perumahan Duta Kranji, Kota Bekasi, Jawa Barat sengaja memanfaatkan jalan utama perumahan dengan membentuk barisan panjang melingkari jalan, melakukan tradisi bersalaman saat Lebaran. Warga dari berbagai usia mulai anak-anak, remaja hingga orang tua, satu persatu mengelilingi barisan untuk meminta maaf kepada para tetangga. Tradisi yang telah dilakukan sejak tahun 1990 disambut baik warga karena dinilai berbeda dan memiliki sisi kekeluargaan yang erat di lingkungan. Di sini kita saling bersukacita merayakan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Semoga dengan berkumpulnya kita di sini bisa saling menguatkan tali silaturahmi, bisa saling menjaga kekompakan, dan ini sudah berlangsung sejak sekitar lebih dari 20 tahun yang lalu. Dan kenapa kita memilih untuk berkumpul di sini supaya semuanya saling bertemu, saling bersilaturahmi satu sama lain. Hari pertama Lebaran, warga juga memenuhi Taman Pemakaman Umum Menteng Pulo, Tebet, Jakarta Selatan. Banyaknya peziarah yang datang usai menunaikan sholat Idul Fitri membuat arus lalu lintas macet. Bagi sebagian warga, ziarah kubur menjadi salah satu momentum untuk mengenang anggota keluarga yang telah tiada. Ziarah kubur diisi dengan membersihkan makam, menabur bunga, dan memanjatkan doa di atas pusara anggota keluarga. Berbeda dengan kebiasaan sebelumnya, tahun ini Istana menggelar open house Hari Raya Idul Fitri pada sore nanti sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat. Namun, antrean warga yang antusias sudah mengular di pintu masuk Istana Kepresidenan Jakarta sejak subuh hari. Membludaknya antrean open house membuat Istana membuka gerbang lebih awal. Gerbang dibuka untuk mengurai panjangnya antrean warga di depan istana. Di tengah antrean ada warga yang jatuh pingsan karena kelelahan berdiri di tengah cuaca terik. Gerbang Kementerian Sekretariat Negara di Jalan Majapahit dijadwalkan dibuka pada pukul 1 siang. Namun karena antrean warga sudah mengular sejak pagi hari dan menyebabkan desak-desakan di tengah cuaca terik,
Istana membuka gerbang lebih awal, pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Antrean bagi disabilitas didahulukan dan warga sudah berada di lingkungan istana saat ini. Setengah 10 tadi, ya. Masuk, alhamdulillah. Biasanya kan pagi jam 8. Baru tadi ternyata katanya Pak Prabowo ke Aceh, jadi dibilangin suruh balik jam 1. Ya coba aja, kali aja beruntung masuk lagi. Yang kita ditunggu yang semua pejabat aja kita tunggu, ya untuk bermasyarakat kita silaturahmi halal. Karena kita rakyat Indonesia ini, kapan lagi? Setahun sekali kita bersalaman untuk silaturahmi sama Bapak Presiden kita. Presiden Prabowo Subianto tiba dalam acara Open House Istana Kepresidenan sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Prabowo yang didampingi putranya Didit Hadi Prasetyo langsung menyalami kerumunan warga yang sudah menunggu sejak siang hari. Sebelumnya ia terbang ke Jakarta, Prabowo menunaikan salat Idul Fitri di Aceh Tamiang, Aceh. Di sana Presiden juga menggelar halal bihalal bersama warga setempat usai salat Id. Usai bersalaman dengan warga, Presiden Prabowo menyambut kedatangan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono beserta keluarga. SBY datang bersama putranya yang juga menjabat sebagai Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan Edi Baskoro Yudhoyono beserta kedua menantu dan cucu-cucunya. Presiden Prabowo Subianto menunaikan ibadah sholat Idul Fitri di Masjid Darussalam Aceh Tamiang, Aceh. Presiden didampingi Seskap Teddy Indra Wijaya, Mensesnek Prasetyo Hadi, Mendagri Tito Karnavian, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Presiden Prabowo berharap tahun yang akan datang bisa kembali berjalan lebih baik dari tahun ini. Presiden juga menyebut proses pemulihan pasca bencana banjir dan longsor yang melanda Provinsi Aceh berjalan sangat cepat. Alhamdulillah ya, kita sampai ke hari Idul Fitri ini. Saya mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan tahun akan datang tahun yang baik untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih ya. Ya, perbaikannya, pemulihannya sangat cepat. Alhamdulillah hampir 100%. Ya. Tidak ada lagi yang di tenda. Di tenda sudah nggak ada lagi 100%. Semua sudah keluar dari tenda, masuk ke hunian-hunian sementara ataupun hunian tetap sudah mulai. Alhamdulillah ya, situasinya membaik. Listrik hampir semuanya sudah jalan, hampir 100% lah. Hanya berapa? Hanya 5 desa dari seluruh Aceh, hanya 5 desa yang memang sulit. Bantuan sudah tersalurkan juga. Ya, bantuan semua sudah turun ke rakyat semua. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Saya sangat bangga. Terima kasih kepada semua petugas, semua aparat dari TNI, Polri, dari BNPB, PU, Pemda, semua KL yang kerja luar biasa. Ya, mereka kerja luar biasa, bantu rakyat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dan di provinsi-provinsi lain. Baik, terima kasih. Selamat Lebaran ya. Masih, Pak. Sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming menunaikan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal, Jakarta. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan pejabat tinggi negara juga menunaikan sholat Id di Masjid Istiqlal. Di antaranya Ketua MPR Ahmad Muzani, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, hingga Menteri Kebudayaan Fadlizon. Muzani menyebut Idul Fitri menjadi momentum memperkuat persaudaraan, persatuan, dan kerukunan di tengah masyarakat. Di Hari Raya Idul Fitri ini kami berharap persaudaraan, persatuan, kerukunan yang selama ini telah terjalin dengan baik dalam kehidupan bangsa Indonesia akan makin kokoh, makin kuat,
makin damai, dan kita sebagai masyarakat merasakan adanya kenikmatan atas persatuan tersebut. Idul Fitri menjadi momen istimewa bagi umat Muslim dan merupakan waktu untuk merayakan bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Tim Liputan Kompas TV. Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, Muhammad Boroujerdi, halal bihalal ke rumah Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri di Menteng, Jakarta Pusat. Dari pantauan tim di lokasi, Boroujerdi dan istrinya tiba di rumah Megawati pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Belum sempat masuk ke rumah Mega, Boroujerdi diarahkan untuk acara halal bihalal yang diadakan di kantor DPP PDI Perjuangan. Ketika Boroujerdi tiba di depan gerbang, mobil patwal sudah bersiap mengantar Megawati menuju ke DPP. Alhasil, mobil Dubes Iran ini bergerak menuju ke kantor DPP PDI Perjuangan. Selain Dubes Iran, Megawati juga menerima kunjungan Dubes Rusia, Inggris, dan Palestina. Nah, pada kesempatan ini, Ibu Megawati Soekarno Putri menerima beberapa sahabat beliau dan juga beberapa duta besar dari Iran, Inggris, Palestina, dan juga wakil duta besar Rusia. Di dalam momentum Idul Fitri, para duta besar tersebut berbicara akrab dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, menyampaikan berbagai persoalan geopolitik sampai hal-hal yang berkaitan dengan global warming. Lalu seperti apa kemeriahan Open House Lebaran di Istana Negara? Sudah ada jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan dan juru kamera Veriska Immanuel. Jona, bagaimana suasana di Istana Kepresidenan sore hari ini setelah bertemu Presiden? Agendanya apa lagi? Ya, Cindy, kalau kita lihat dari agenda Presiden Prabowo Subianto setelah tadi menemui masyarakat di dalam tenda ini, selanjutnya adalah agenda internal. Kalau kita melihat sebenarnya untuk rangkaiannya ini, kalau dibandingkan dengan tahun lalu, ini ada pertemuan dengan para menteri, mereka datang dan bersalam-salaman atau halal bihalal, tapi dikarenakan hari ini Presiden sendiri tadi baru mendarat dari Aceh sekitar siang hari dan dilanjutkan dengan agenda yang ada di Istana Negara, khususnya dengan adanya open house, maka untuk agenda berikutnya ini sebenarnya masih tentatif. Tapi memang terjatuhnya adalah agenda internal, apakah ini Presiden akan menerima dari sejumlah menteri yang mungkin akan datang, ini memang masih belum ketahui. Namun kami melihat tadi ada kedatangan dari mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan juga tadi kami juga melihat ada putranya Agus Harimurti Yudhoyono yang tadi datang kurang lebih sekitar setengah jam lalu. Apakah ini akan dilanjut dengan pertemuan internal dengan Presiden Prabowo Subianto, ini memang masih belum dikomunikasikan. Namun yang pasti adalah kami bisa bercerita terkait dengan adanya kemeriahan hari ini, khususnya di open house yang tadi digelar, tadi dibuka pada pukul 13 dan tadi kami melihat kurang lebih sekitar pukul 3 sore Presiden Prabowo Subianto menyapa masyarakat yang tadi datang, menerima tadi ajakan berselfie atau foto, bahkan tadi kami melihat ada beberapa yang juga sempat curhat kepada Presiden Prabowo Subianto sampai menangis. Mereka tadi ada yang curhat terkait dengan belum mendapat pekerjaan dan juga hal lain. Yang pasti adalah situasinya cukup real. Nah, saya akan menunjukkan kepada Anda, juru kamera saya Veriska Immanuel akan menunjukkan di tenda yang ada ini. Jadi ini masyarakat sedang makan, sedang mengkonsumsi makanan di sekitar istana, ada sate, ada somai, ada makanan lain. Jadi memang ini masyarakat yang akhirnya bisa masuk dan mereka bisa tidak hanya mendapat kesempatan untuk bertemu atau bersalaman, tapi juga bisa menikmati hidangan yang disediakan oleh istana. Jadi ini adalah kesempatan yang dibuka oleh istana setiap tahun, khususnya di gelaran Hari Raya Lebaran, halal bihalal. Di open house hari pertama, masyarakat dipersilahkan untuk bisa masuk dan tentu saja bisa menyapa Presiden sambil dilanjutkan dengan agenda makan yang saja disediakan oleh Istana Negara. Tifal, Cindy. Iya, jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan dan Veriska Immanuel, terima kasih. Jangan lupa ikut antri makanan di sana ya. Selamat bertugas kembali. Segmen Mudik Gesit hadir sebentar lagi. Ada hari pertama Idul Fitri, lalu lintas di jalur keluar tol fungsional Karangtengah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat macet.
Tidak hanya di Sukabumi, tapi arus mudik lokal di hari pertama Idul Fitri juga memadati kawasan Cibiru, Kota Bandung. Saatnya segmen Mudik Gesit, Saudara. Pada hari pertama Idul Fitri, lalu lintas di jalur keluar tol fungsional Karangtengah, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, macet. Antrean kendaraan mengular hingga 10 km dari tol fungsional Karangtengah, alternatif Karangtengah, dan Jalan Nasional Karangtengah menuju Kota Sukabumi. Polisi menerapkan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan ini. Antrean terjadi akibat meningkatnya volume kendaraan yang akan pergi ke sejumlah objek wisata serta imbas dari penutupan Jalan Puncak. Kepadatan lalu lintas juga terlihat di exit tol Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Mayoritas kendaraan adalah pemudik yang akan pergi menuju Pantai Pelabuhan Ratu dan Kota Sukabumi. Titik kemacetan terlihat atau terjadi karena penyempitan jalan di jalur arteri nasional dari 3 lajur menjadi 1 lajur. Kami ajak Anda ke Kota Bandung, Jawa Barat. Arus mudik lokal di hari pertama Idul Fitri memadati kawasan Cibiru. Tingginya aktivitas silaturahmi dan ziarah kubur membuat lalu lintas terpantau ramai. Lalu lintas di kawasan Cibiru, Kota Bandung terpantau padat sejak pagi hari tadi, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 memenuhi arus lalu lintas kawasan Cibiru dengan laju yang melambat di sejumlah titik, utamanya pada akses menuju permukiman dan tempat pemakaman. Kepadatan dipicu naiknya mobilitas warga yang melakukan silaturahmi ke rumah kerabat serta ziarah kubur di wilayah Bandung Raya. Kita bergeser ke Jakarta. Pada Hari Raya Idul Fitri kali ini, sejumlah jalan di pinggiran kota macet akibat mudik lokal. Salah satunya di ruas Jalan Raya Bogor dari arah Jakarta menuju Depok. Sejumlah warga ingin bersilaturahmi dengan warga di kawasan Jabodetabek setelah salat Idul Fitri. Kepadatan kendaraan diprediksi akan terjadi hingga Sabtu sore ini. Ke rumah saudara? Orang tua. Oh, orang tua. Emang setiap tahun begini atau bagaimana? Setiap tahun pasti. Setiap tahun sama anak keluarga, sama keluarga ya? Bapak namanya siapa, Pak? Indra. Terima kasih, Bang Indra. Kami ajak Anda untuk melihat keadaan terbaru dari Tol Bogor Ciawi Sukabumi atau Bocimi lewat laporan langsung jurnalis Kompas TV Insan Maulana Firdaus. Dibandingkan beberapa menit yang lalu lintasnya apakah masih bisa terurai kepadatannya atau malah makin bertambah volume kendaraan di situ? Ya, terima kasih Dipal dan juga saudara. Memang berdasarkan pantauan di lokasi yang saat ini saya berada di exit tol Parung Kuda. Saat ini di exit tol Parung Kuda sendiri kepadatan sudah mulai terurai. Namun di ruas arteri nasional dari arah Bogor menuju Sukabumi, kendaraan roda 2 dan roda 4 mulai memadati kembali jalur arteri nasional ini. Dan memang perlu diketahui Tifal, di sini tuh ada 2 akses exit tol yang menuju Sukabumi, yaitu exit tol Parung Kuda dan exit tol fungsional pembangunan tol Bocimi seksi 3, yaitu yang keluar di Karangtengah. Dan dan pemberlakuan arus lalu lintas yang dilakukan oleh polisi bahwa ketika kendaraan padat di exit tol Parung Kuda, maka kendaraan dari arah Jakarta itu akan dialihkan ke exit tol fungsional Karangtengah.
Dan saat ini exit tol fungsional Karangtengah itu sudah kembali dibuka, yang sebelumnya sempat ditutup sekitar setengah jam karena mengalami kepadatan. Namun exit tol fungsional ini tidak selamanya dibuka, dan dibuka hingga pukul 5 sore untuk keamanan karena masih proses dalam pembangunan. Namun ketika exit tol fungsional itu ditutup pada pukul 5, maka kendaraan dari arah Jakarta dan dari arah Bogor itu akan kembali dialihkan untuk keluar dari exit tol Parungkuda ini hingga tengah malam dan pagi. Dan bisa disimpulkan ada prediksi akan kembali terjadi kepadatan di exit tol Parungkuda ini setelah exit tol fungsional itu akan ditutup pada pukul 5 sore nanti. Baik, Insan Maulana Firdaus melaporkan langsung dari Sukabumi, Jawa Barat. Saudara, warga di Aceh Tamiang, Aceh merayakan Idul Fitri di tengah keterbatasan. Warga berharap program-program pemulihan pasca bencana dapat berjalan maksimal. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini warga Aceh Tamiang merayakan Lebaran di hunian sementara imbas bencana banjir bandang pada November tahun 2025 lalu. Meski di tengah keterbatasan, warga di Huntara tetap menghidupkan suasana Lebaran dengan berkunjung antar tetangga di Kompleks Huntara atau mendatangi sanak keluarga untuk bersilaturahmi di momen Lebaran kali ini. Kita kembali mengikuti lalu lintas atau kondisi jalanan saat ini, saudara. Di hari Lebaran, kendaraan yang melintas di jalur tol dalam kota Semarang, Jawa Tengah terpantau ramai lancar dari kedua arah. Plat kendaraan melintas didominasi oleh plat lokal Jawa Tengah. Sementara untuk jalur arteri atau jalur konvensional, mulai dari arah Krapyak hingga Ungaran, juga terpantau ramai lancar. Tidak ada kemacetan dan seimbang, baik dari arah utara maupun dari arah selatan. Suasana Lebaran dan lalu lintas sore ini akan dilaporkan dua jurnalis kami di dua lokasi berbeda. Ada Emir Syahpurba bersama Roganda di Aceh Tamiang Aceh, serta Gina Wirana dan juru kamera Dedi Setio di Gerbang Tol Kali Kangkung, Jawa Tengah. Saya mau mulai ke Aceh Tamiang dulu. Sejauh mana Anda mencermati atau melihat nuansa yang digambarkan atau dilakukan warga, terutama di Aceh Tamiang terdampak bencana, kemudian menghuni hunian sementara sekarang? Ya, Tifal dan juga saudara, seperti yang saya lihat, meski saat ini warga di Aceh Tamiang pasca bencana berada di situasi yang di tengah keterbatasan yang mereka miliki, dan berbeda dengan Lebaran pada tahun-tahun sebelumnya, meskipun dalam kondisi serba terbatas, warga di Aceh Tamiang tetap menghidupi suasana-suasana Lebaran pada hari ini. Seperti saat ini saya sedang berada di lokasi ataupun kawasan hunian sementara 1 Aceh Tamiang yang berada di sekitar kompleks Pemkap Aceh Tamiang. Tadinya saya berbincang dengan warga, mereka mengatakan dalam momen Lebaran hari ini mereka berkunjung ke rumah-rumah ataupun ke tetangga yang ada di kompleks hunian sementara untuk bersilaturahmi. Begitu juga dengan ada warga yang mengunjungi sanak saudaranya di lokasi lain untuk bersilaturahmi pada momen Hari Raya Idul Fitri pada hari ini. Selain itu, Tifal dan juga saudara, warga juga mengatakan tadinya di hunian sementara ini, warga mengadakan acara seperti salam-salaman, saling maaf-memaafkan, begitu juga dengan mereka melanjutkan acara dengan makan bersama, meskipun warga mengatakan tadi sangat merindukan sebelumnya. Warga juga berharap agar program-program pemulihan pasca bencana itu dapat segera dilakukan dengan maksimal, seperti penyaluran dana-dana seperti dana tanggungan hidup, begitu juga dengan dana pemulihan ekonomi, agar hal tersebut dapat dilaksanakan ataupun segera direalisasikan secara merata. Karena memang sejumlah warga tadi mengatakan ada yang sampai saat ini belum menerima dana tanggungan hidup untuk kebutuhan mereka sehari-hari, Tifal.
Baik, dari Aceh Tamiang saya mau bergeser ke lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung sekarang. Jinawi, tadi sempat terlihat aktivitas dari warga lokal, tapi kalau kemungkinan untuk arus mudik masih terlihatkah di jalur tol Kalikangkung ini? Ya baik Tifal dan juga saudara, di gerbang tol Kalikangkung sendiri ini masih terpantau ramai lancar. Bisa dilihat di layar Anda saudara bahwa ini masih ada pemudik dari arah Jakarta ataupun Kendal yang masuk ke kota Semarang melalui gerbang tol Kalikangkung. Ini dari pantauan kami mulai dari pagi hingga siang hari ini memang berkisar 500 kendaraan dari jam 6 sampai jam 11 siang. Namun mencapai jam 11 siang ini mulai berangsur-angsur meningkat Tifal, yakni lebih dari 1.000 kendaraan per jamnya hingga jam 2 siang tadi. Perlu diketahui juga pada sekitar jam 1 hingga jam 2 siang tadi ini volume kendaraan meningkat mencapai 2.000 kendaraan, namun tidak sampai mencapai 2.000, hanya berkisar di angka 1.800 kendaraan dan sempat terjadi antrian tadi walaupun tidak terlalu panjang. Antriannya berkisar sekitar 6 hingga 10 kendaraan yang exit dari gerbang tol Kalikangkung. Perlu diketahui juga bahwa seluruh gardu pembayaran utama ini dibuka, tapi porsinya imbang Tifal. Dari arah barat atau dari arah Jakarta menuju ke arah Semarang ini dibuka setidaknya ada 8 gardu pembayaran utama, dan juga dari arah sebaliknya yakni dari arah Semarang menuju ke Kendal ataupun menuju ke Jakarta ini dibuka 5 gardu pembayaran. Tadi kami juga sempat menyusuri seksi tol dalam kota yakni tol ABC hingga sampai ke Ungaran. Ini terpantau ramai lancar, tidak ada antrian kendaraan yang berarti dan seluruh kendaraan bisa melaju dengan kecepatan normal seperti itu. Memang tadi di rest area ada beberapa mobil yang parkir dan juga mengisi BBM begitu, dan dominasi kendaraan yang berada di rest area ini berasal dari plat luar Jawa. Namun jika berada di dalam area kota Semarang sendiri ini didominasi oleh plat kendaraan dari Jawa Tengah sendiri. Seperti itu kondisinya Tifal. Gina Wirana dari Semarang, Jawa Tengah. Sebelumnya Emir Syahpurba melaporkan dari Aceh Tamiang, Aceh. Kawan-kawan, terima kasih. Sesaat lagi di Kompas Petang, pemerintah akan menerapkan WFH bagi ASN dan swasta hingga pembelajaran dari rumah sebagai respons menghemat penggunaan BBM. Lalu apakah kebijakan WFH bagi ASN dan swasta serta pembelajaran dari rumah ini efektif menghemat penggunaan bahan bakar? Kami punya pembahasannya usai jeda berikut. Termasuk kami juga mencermati pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengklaim daya beli masyarakat tetap terjaga selama periode Ramadan hingga Lebaran 2026. Tetapi Kompas TV di channel 11 televisi Anda. Kompas Petang kami lanjutkan bersama saya Sidi Permadi. Saudara, usai Lebaran, pemerintah berencana memperlakukan WFH atau work from home bagi ASN hingga pegawai swasta. Meski upaya tersebut untuk hemat penggunaan energi, tapi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pastikan stok BBM masih aman. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan saat ini kebijakan WFH 1 hari dalam seminggu bagi ASN dan pegawai swasta masih dirumuskan sebelum diumumkan kepada masyarakat. Pemberlakuan skema WFH dipastikan tidak berlaku bagi sektor bisnis yang berhubungan dengan pelayanan hingga perdagangan. Meski kebijakan WFH bagi ASN dan swasta diberlakukan demi penghematan energi, Prasetyo menekankan stok BBM masih aman. Semua harus bersama-sama untuk mengefisienkan diri kita ya, dalam hal bekerja. Bukan berarti ada masalah terhadap pasokan BBM sebagaimana yang terus kita sampaikan bahwa insya Allah pasokan BBM tidak ada masalah, pasokan BBM aman, tetapi kita ingin menjadikan momentum ini bagian dari untuk kita mengkoreksi diri, memperbaiki diri, ya, mengefisienkan diri dan mungkin dalam waktu dekat rumusan kebijakan itu akan kita finalkan dan kita sampaikan kepada masyarakat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengklaim daya beli masyarakat tetap terjaga selama periode Ramadan hingga Lebaran 2026.
Menkyu Purbaya menyebut terjaganya daya beli masyarakat terlihat saat dirinya mengunjungi sejumlah pasar tradisional, yaitu Pasar Tanah Abang hingga Pasar Beringharjo. Menurut Purbaya, daya beli masih baik terlihat dari ramainya transaksi jual beli di kedua pasar tersebut. Purbaya mengatakan, adapun toko yang tertekan adalah toko yang masih terdampak COVID. Menkyu Purbaya memperkirakan ekonomi Indonesia kuartal 1 tumbuh kisaran 5,5% hingga 5,7%. Ini buatan domestik katanya ya, bagus nih bajunya. Yang beli juga banyak, rame di Beringharjo juga sama, rame yang beli. Cuman di sana tetap aja ada keluhan, waktu datang ke sana tuh ada korban COVID, banyak waktu COVID. Tapi yang lain kan rame, tapi kalau saya lihat kalau situasinya rame seperti itu, tapi daya beli masih cukup. Apalagi kita datang kan udah agak turun tuh dari peaknya kan, udah sehari berapa hari sebelum lebaran kan. Pemerintah akan menerapkan WFH atau work from home bagi ASN dan swasta hingga pembelajaran dari rumah sebagai respons menghemat penggunaan BBM. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah makin panas. Iran versus AS Israel terus saling balas menyerang sejumlah fasilitas energi. Baru-baru ini, Iran kembali menyerang sejumlah fasilitas dan ladang gas negara-negara Teluk usai ladang gas Iran di Pars Selatan diserang AS dan Israel. Situasi ini membuat harga minyak makin mahal. Bahkan harga minyak Brent menyentuh angka $112 per barrel per 21 Maret 2026 pukul 13.46 waktu Indonesia Barat. Termahal sejak tahun 2022. Merespons kenaikan harga minyak, pemerintah akan mengambil sejumlah kebijakan, mulai dari efisiensi dengan memangkas anggaran kementerian lembaga, termasuk mempertimbangkan pemangkasan gaji menteri dan wakil menteri, hingga efisiensi penggunaan BBM dengan menerapkan WFH bagi ASN dan swasta, serta pembelajaran daring. Tadinya kementerian untuk memotong sendiri, tapi mereka kalau disuruh gitu nggak mau motong, dia naikin semua malah. Kalau gue saya putusin, saya potong berapa persen, nanti mereka yang sesuaikan. Nanti kita kasih tahu ke mereka. Potongan gaji menteri sama wamen, kalau gitu Bapak setuju nggak Pak? Setuju, itu kan bagus, gaji kegedean. Soal itu bagus. Terkait dengan kajian bahwa dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi daripada waktu kerja, di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home dalam 1 hari dalam 5 hari kerja. Wacana pemerintah untuk menerapkan WFH disambut positif oleh warga karena dinilai efektif menghemat BBM. Bisa buat hemat BBM, bisa buat hemat ongkos juga. Efektif juga lah untuk orang kantoran sih Mbak. Pribadi setuju. Karena menurut saya dengan pekerjaan yang bisa dari mana aja memang dibutuhkan sih, apalagi di situasi seperti ini untuk menghemat BBM juga, dan selain itu juga untuk mencegah kemacetan. Tak cuma Indonesia, sejumlah negara juga was-was dampak Perang Timur Tengah dengan melakukan langkah penghematan penggunaan energi. Seperti Myanmar yang melakukan penjatahan bahan bakar untuk kendaraan pribadi, Pakistan pun juga merespons ancaman krisis akibat perang. Pakistan menghentikan kegiatan sekolah selama 2 pekan, hingga Filipina yang menaikkan harga bahan bakar. Lalu apakah kebijakan WFH bagi ASN dan swasta hingga pembelajaran dari rumah efektif menghemat penggunaan BBM? Kita bahas bersama Wijayanto Samirin, ekonom Universitas Paramadina, dan M. Hozin, anggota Komisi 2 DPR fraksi PKB. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Mbak Cindy. Ya, selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wijay, Indonesia kan tampaknya akan menyusul sejumlah negara untuk memperlakukan WFH. Tapi kalau tujuannya adalah untuk menghemat BBM, apakah WFH ini jadi solusi yang tepat? Ya, walaupun hanya 1 hari WFH, tapi ini lumayan dampaknya. Jadi hitungan kasar saya ini akan menekan konsumsi BBM hingga 10%. Kalau kita hitung nilai importnya itu bisa sekitar 100 triliun per tahun. Kalau kita hitung nilai subsidinya itu kira-kira 15 triliun per tahun. Dan ini adalah kebijakan yang menurut saya sangat tepat
karena penghematan terjadi, tetapi impact pada aktivitas masyarakat sehari-hari tidak terlalu signifikan karena hanya 1 hari dalam seminggu. Beberapa negara tetangga kita juga sudah menerapkan seperti Filipina, Malaysia, Singapura, dan mereka tidak terjadi disrupsi aktivitas ekonomi. Hanya memang Mbak Cindy, yang perlu kita atur betul adalah regulasinya. Jangan sampai nanti sektor manufacture, buruh, karyawan juga menuntut 4 hari kerja. Kalau nanti dipaksa didorong 5 hari kerja, kemudian menuntut hari kelima itu sebagai lembur. Nah, ini akan memberatkan dunia manufacture kita yang sekarang sedang berusaha untuk bangkit. Jadi dari sisi regulasinya, menurut saya harus diatur. Para pihak yang terlibat, khususnya pengusaha manufacturers, asosiasi buruh, itu juga harus diajak berbicara. Demikian, Mbak Cindy. Oke, kalau dari Pak Husin sebenarnya kan pasti ada beberapa opsi yang dipertimbangkan untuk melakukan penghematan energi. Tapi apa yang jadi pertimbangan? Opsi WFH ini yang tampaknya paling diserusin sama pemerintah. Ya, yang pertama Mbak, kami mengapresiasi ada fast respon ya dari pemerintah kita, dalam hal ini Presiden Prabowo, untuk melakukan mitigasi awal mengantisipasi multiplier efek ya daripada geopolitik yang terjadi saat ini di luar ya, di Timur Tengah. Kami mengapresiasi dalam hal bahwa ada inisiasi daripada pemerintah untuk melakukan exercising bagaimana mengantisipasi agar efek domino daripada tingginya harga minyak dunia itu tidak terlalu berdampak secara signifikan. Namun kemudian yang perlu digarisbawahi ada beberapa catatan yang memang harus dijadikan titik pijak oleh pemerintah sebelum ini betul-betul diterapkan dalam beberapa waktu ke depan. Yang pertama aspek demografi ya. Jadi mungkin nanti seyogyanya kementerian terkait, apakah dalam hal ini Pan-RB, kemudian Kemendagri, ESDM, Kementerian Pendidikan dan lintas sektoral ya, kementerian lembaga, untuk memitigasi mobilitas kota-kota besar yang memang itu cukup signifikan dalam penggunaan BBM. Ya dalam hal ini misalkan seperti Jabodetabek, kemudian Bandung, Surabaya. Itu penting, kenapa? Agar ada relevansi antara efektivitas dan efisiensi. Efektivitas itu tadi terkait dengan bagaimana dampak kepada pelayanan publik, kemudian efisiensi signifikan pengurangan atau penghematan dalam hal penggunaan BBM. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting adalah sisi ekonomi. Tadi benar yang disampaikan Pak Widja tadi, jangan sampai kemudian tujuan yang baik ini memiliki dampak yang kemudian tidak kita antisipasi juga, ada efek tambahan lainnya seperti manufaktur misalkan. Apakah itu juga termasuk? Nah, kalau dari informasi yang disampaikan kemarin, ini tidak hanya menyentuh di internal birokrasi pemerintahan saja ya dalam hal pelayanan publik, tapi juga mungkin juga ke depannya juga akan melibatkan sektor swasta. Tentunya ini akan harus dimitigasi. Yang perlu digarisbawahi, kita ingat pernah punya pengalaman ya pada masa pandemi COVID tahun 2020-2021. Saya yakin pemerintah sudah punya database baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Tentunya itu sangat membantu untuk melakukan mitigasi secara lebih komprehensif. Oke, harusnya udah ada blueprintnya. Oke, udah ada blueprintnya, tapi saya mau minta tanggapan dulu sebentar Pak Widja. Saya minta tanggapan dulu ya Pak Husin ke Pak Widja. Satu lagi. Oke. Ya, satu lagi Mbak, terkait dengan pelayanan publik, jangan kemudian dipukul rata, terkait dengan ASN yang akan diterapkan ini, jangan sampai mengganggu untuk sektor-sektor pelayanan publik yang dibutuhkan pelayanan secara offline, bukan online. Saya yakin pemerintah sudah punya mitigasi itu saja Mbak. Oke, nah tadinya sempat disinggung jangan sampai ada dampak ekonomi untuk masyarakat. Nah tapi Pak Widja, yang kalau kita berkaca dari COVID juga salah satu sektor yang paling terpukul adalah sektor informal. Misalnya adalah tukang ojek dan sektor-sektor transportasi yang terpukul. Gimana untuk mengantisipasi agar mereka tidak terlalu terdampak dari kebijakan ini? Ya, memang perlu kita identifikasi sektor-sektor mana saja yang menjadi the loser dan sektor-sektor mana saja yang menjadi the winner dalam situasi ini. The loser memang harus coba dibantu. Dalam catatan saya yang akan menjadi the loser dalam situasi ini adalah sektor transportasi, termasuk ojol.
kemudian sektor kuliner yang berada di sekitar daerah perkantoran, kemudian juga retail yang dekat dengan perkantoran itu menciptakan cukup banyak lapangan pekerjaan. Ini harus kita antisipasi. Di lain sisi ada juga the winner, misalnya industri telekomunikasi. Ini konsumsi pulsa internet pasti akan tinggi karena work from home. Kemudian listrik, kemudian sektor e-commerce dan delivery. Jadi di satu sisi memang ada yang menang, di satu sisi memang ada yang kalah. Jadi nanti Pak Kosin perlu mendorong pemerintah untuk memberikan atensi khususnya kepada pihak-pihak yang loser tersebut. Tetapi Mbak Cindy, tren hybrid ini kan sebenarnya tren dunia. Pasca COVID ini di Amerika itu mayoritas perusahaan itu work from home-nya 2 hari. Eropa juga banyak yang 2 hari. Di Indonesia kalau kita lihat multinational company, consulting firm, bahkan Bursa Efek Indonesia itu work from home-nya 2 hari. Jadi mereka juga bisa menjalankan itu dengan baik. Saya rasa listen learn dari mereka perlu kita tap, perlu kita coba dapatkan. Memang yang paling krusial nanti Mbak Cindy adalah sektor manufacture. Walaupun mereka tetap ya didorong untuk kerja 5 hari, yang dikhawatirkan adalah hari kelima itu akan dianggap sebagai lembur, sehingga ini akan memberatkan sektor manufacture kita, akan menurunkan sedikit produktivitas mereka. Oke, tapi juga agar tidak ada sektor yang dikorbankan, Pak Hozin, bagaimana pemerintah harus melakukan kalkulasinya agar jadi win-win solution ini untuk semuanya? Iya, untuk detailnya nanti kita dalam raker ya, rapat kerja, karena kami kebetulan di Komisi 2 bermitra dengan Kemendagri dan Menpan RB, ini berkaitan dengan pemerintahan daerah dan ASN, nanti kita akan melakukan kajian bersama. Tentunya tujuan yang disampaikan oleh Presiden ini jangan sampai misleading ya, ke bawah ya. Jadi apa tujuan yang ingin dicapai, jangan sampai kemudian menyisakan potensi yang kemudian justru kontraproduktif dari semangat yang ingin dicapai gitu. Tadi yang disampaikan Pak Wijaya itu menarik gitu kan. Di satu sisi ada sektor yang diuntungkan, di sisi yang lain ada sektor yang terdampak ya. Tinggal nanti kita akan mempertimbangkan plus minusnya seperti apa. Jadi, nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini menarik ya untuk dijadikan trigger bagaimana transformasi pelayanan publik kita ya, public services kita dalam birokrasi kita untuk kemudian sudah mulai bergeser ya dari pola-pola konvensional menjadi pola-pola digital. Jadi negara-negara luar sudah mulai melakukan itu. Kalau kita bisa melihat ya di Bali itu banyak para ekspatriat dari luar yang itu bukan pengangguran, tapi mereka yang punya rutinitas dan aktivitas daily, tapi bisa remote ya, bisa melaksanakan tanggung jawab dan kegiatannya dari negara yang berbeda gitu ya. Mungkin ini bagian daripada kita mengejar ketertinggalan untuk adaptasi dalam hal pelayanan ya, secara digital ya, seperti itu ya. Oke, selain dampak ekonomi yang juga dikhawatirkan adalah menjaga produktivitas dari karyawan yang diberlakukan WFH. Kalau menurut Anda Pak Wija, sebenarnya bagaimana untuk menjaga produktivitas ketika WFH ini diberlakukan? Ya, memang WFH tidak bisa dilakukan untuk seluruh sektor. Sektor-sektor yang mengandalkan teknologi, yang mengandalkan knowledge, digital, itu WFH justru meningkatkan produktivitas. Sekarang ini arsitek, kemudian consulting, itu mereka kebanyakan WFH dan lebih efisien. Tetapi untuk sektor-sektor yang perlu kerja kolaboratif, ini seperti misalnya manufacture, itu WFH pasti akan mengganggu produktivitas. Jadi menurut saya perlu dilihat betul sektor-sektor mana yang membuat WFH ini justru positif, dan sektor-sektor mana yang WFH ini akan memberikan dampak yang sangat negatif. Jadi menurut saya ini bukan one size fit all policy. Ini harus betul-betul seperti tadi yang sudah disitir oleh Pak Kozin, dipilah-pilah sektor mana saja yang akan menerapkan ini dan sektor mana saja yang di-encourage untuk tetap menggunakan cara-cara 5 hari kerja. Oke, kalkulasi yang hati-hati, kemudian penggodokannya hati-hati, dan juga mendengarkan masukan dari berbagai pihak itu yang harus dilakukan juga Pak Wija dan Pak Hozin. Terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya. Selamat Lebaran. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Ya, Pak Wija. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami masih akan kembali usai jeda dengan informasi rekaman kamera pemantau menunjukkan ledakan besar di kota tua Yerusalem setelah serpihan rudal Iran jatuh di wilayah tersebut. Pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei memberikan pesan untuk mengingatkan strategi memecah belah Israel untuk rakyat Iran dan negara Islam lainnya. Saudara, Iran kembali meluncurkan serangan rudal gelombang ke-70 ke sejumlah wilayah Israel dan fasilitas Amerika Serikat di Timur Tengah. Garda Revolusi Iran menyebut gempuran mereka telah memicu ledakan dan kebakaran di lebih dari 55 lokasi di Israel dan fasilitas militer Amerika Serikat. Operasi ini disebut menandai fase baru eskalasi kekuatan regional dan bertepatan dengan Idul Fitri. Selain itu, Iran juga menyatakan serangan dilakukan untuk mengenang penasihat militer yang gugur. Rekaman kamera pemantau menunjukkan ledakan besar di kota tua Yerusalem setelah serpihan rudal Iran jatuh di wilayah tersebut. Militer Israel mengklaim berhasil mencegat rudal Iran dan pecahannya jatuh di tempat parkir dan di dekat tembok barat Gereja Makam Suci dan Masjid Al-Aqsa, 3 tempat yang memiliki nilai religius tinggi bagi umat Islam, Yahudi, dan Kristen. Asap terlihat mengepul di dekat Masjid Al-Aqsa di kota tua Yerusalem menyusul jatuhnya puing-puing dari dugaan rudal Iran. 1 orang terluka ringan. Polisi Israel menyebut ahli penjinak bom sudah dikerahkan untuk mengamankan lokasi kejadian. Iran terus melancarkan serangan ke sejumlah lokasi di Israel. Perang Iran memasuki pekan ketiga menyusul serangan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari lalu. Iran menanggapinya dengan menyerang Israel dan aset Amerika Serikat di Timur Tengah. Kobaran api besar membumbung di atas area perumahan di Rehovot dekat Tel Aviv setelah rudal Iran menghantam kota itu pada Jumat waktu setempat. Rekaman video menunjukkan sebuah rumah dilalap api dengan puing-puing berserakan di jalan setelah ledakan. Layanan darurat mengatakan 2 orang dibawa ke rumah sakit dengan luka-luka akibat ledakan. Rudal Iran kembali menghantam dan membakar kawasan Haifa, Israel. Salah satunya membakar kontainer pengiriman yang berada di kawasan pantai Shemen, Haifa. Sejumlah petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api yang menghanguskan 15 unit kontainer di kawasan itu.
Sebelum rudal menghancurkan situs kota tua Yerusalem, Iran mengancam akan menargetkan lokasi rekreasi wisata di seluruh dunia. Ancaman ini disampaikan Jenderal Abul Fazl Shekarchi setelah serangan gabungan Amerika Serikat menghancurkan industri senjata dan energi Iran hingga menewaskan sejumlah pemimpin Teheran. Sebuah kebakaran besar hingga memuntahkan asap hitam ke langit menimpa sebuah fasilitas diplomatik Amerika Serikat dekat Bandara Baghdad, Irak pada Jumat waktu setempat. Sumber keamanan Irak mengatakan kebakaran terjadi setelah serangan drone kembali menargetkan fasilitas AS tersebut. Kelompok militan pro-Iran Ashab al-Kahf mengaku bertanggung jawab atas serangan terhadap fasilitas diplomatik AS dalam sebuah pernyataan. Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, memberikan pesan kepada rakyat Iran yang dibacakan presenter pemerintah Iran. Mojtaba menyatakan serangan gabungan AS dan Israel untuk membuat rakyat Iran akan menggulingkan pemerintahan adalah kesalahan perhitungan yang besar. Mojtaba Khamenei juga meminta agar Afghanistan dan Pakistan untuk mengakhiri pertempuran mereka dan bersatu membantu Iran. Mojtaba juga membantah Iran menargetkan negara Turki dan Oman. Ia menyebut ini adalah strategi Israel untuk memecah belah negara Islam. یعنی افغانستان و پاکستان باید برای رضای الهی و عدم شق اعصای مسلمین هم که شده روابط بهتری با هم برقرار سازند و بنده به سهم خود حاضر به اقدامات لازمه هستم. همچنین متذکر میشوم حملاتی که در ترکیه و عمان که هر دو با ما روابط مناسبی دارند علیه بعضی از نقاط این کشورها صورت گرفته به هیچ وجه از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و سایر نیروهای جبهه مقاومت نبوده است. این حیله است که دشمن صهیونی با استفاده از ترفند پرچم دروغین برای ایجاد تفرقه بین جمهوری اسلامی و همسایگانش صورت می‌دهد و ممکن است در بعضی کشورهای دیگر هم. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan sedang mempertimbangkan untuk mengakhiri operasi militer terhadap Iran, tetapi menolak gencatan senjata. Kelanjutan konflik Timur Tengah ini akan kami bahas sesaat lagi. Kembali ke Kompas Petang, Saudara. Pasukan keamanan dan petugas darurat Israel berkumpul di sekitar lokasi di kota tua Yerusalem setelah serpihan rudal Iran merusak sebagian area parkir di kawasan Yahudi pada Jumat waktu setempat. Kawasan Yahudi terletak sekitar 400 meter dari tembok barat dan kompleks Masjid Al-Aqsa di Bukit Bait Suci. Serangan ini terjadi saat Iran mengumumkan gelombang ke-68 serangan rudal dan drone pada hari Jumat. Sementara Israel menyatakan telah mendeteksi proyektil dan sedang mencegatnya. Sebelumnya, rekaman kamera pemantau menunjukkan ledakan besar di kota tua Yerusalem setelah serpihan rudal Iran jatuh ke wilayah itu. Militer Israel mengklaim berhasil mencegat rudal Iran dan pecahannya jatuh di tempat parkir dan dekat tembok barat gereja Makam Suci dan Masjid Al-Aqsa. 3 tempat yang memiliki nilai religius tinggi bagi umat Islam, Yahudi, dan Kristen. Asap terlihat mengepul di dekat Masjid Al-Aqsa di kota tua Yerusalem menyusul jatuhnya puing-puing dari dugaan rudal Iran. 1 orang terluka ringan.
Polisi Israel menyebut ahli penjinak bom sudah dikerahkan untuk mengamankan lokasi kejadian. Iran terus melancarkan serangan ke sejumlah lokasi di Israel. Perang Iran memasuki pekan ketiga menyusul serangan Amerika Serikat dari Israel pada 28 Februari lalu. Iran menanggapinya dengan menyerang Israel dan aset Amerika Serikat di Timur Tengah. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sedang mempertimbangkan untuk mengakhiri operasi militer terhadap Iran, tetapi menolak gencatan senjata. Pernyataan disampaikan Trump dalam sebuah unggahan di akun Truth Social sekaligus menjadi sinyal kuat terkait kemungkinan berakhirnya perang Iran. Trump mengisyaratkan pemerintahannya tengah mengevaluasi langkah untuk menyudahi keterlibatan bersenjata di wilayah itu. Trump bilang Amerika Serikat semakin dekat dengan tujuan utama dalam konflik melawan Iran. Kami semakin dekat untuk mencapai tujuan kami saat kami mempertimbangkan untuk mengakhiri upaya militer besar di Timur Tengah, tulis Trump melalui platform akun Truth Social miliknya. Setelah rudal-rudal Iran menghancurkan pusat energi Israel di Haifa pada Jumat kemarin, giliran kawasan situs suci Yerusalem diserang rudal Iran. Lalu apa pesan serius Iran di balik serangan ke kota tua Yerusalem ini? Saya diskusikan ini bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini pendiri Synergy Policies Dina Praptora Harja dan pengamat militer Anton Ali Abbas. Selamat sore semuanya dengan Tifal di studio, apa kabar? Selamat sore, kabar baik. Selamat sore, Mas. Terima kasih semua sudah bergabung bersama kami. Yang terbaru pernyataan dari Trump nih Mbak Dina, ada pertimbangan untuk mengakhiri operasi militer di Iran tapi bukan gencatan senjata. Mungkin nggak tuh? Tidak, karena kali ini kalimatnya juga bersayap. Pada saat yang sama, Amerika Serikat sedang mengirimkan USS Tripoli, yaitu kapal tempur amfibius yang biasanya digunakan untuk melakukan penyerangan cepat menuju Arabian Sea, Laut Arabia, dari posisi awalnya di dekat Jepang, di Okinawa, dan bergerak sekarang sudah posisinya di daerah Singapura, meninggalkan Laut Cina Selatan. Dengan kondisi seperti itu, kita perlu mengantisipasi justru rencana eskalasi perang, lagi-lagi serangan secara mendadak terhadap Iran. Dan dengan itu Iran kemudian sudah menunjukkan aksi berikutnya. Baru saja kan sebenarnya pimpinan intelijen Iran juga dibunuh ya, dan dengan melakukan serangan kepada Yerusalem di sini terhadap Yerusalem dan tidak mengenai manusia siapapun ya, di sana tidak ada korban jiwa. Itu pertama infonya bahwa intelijen Iran masih tetap berfungsi. Kemudian yang kedua, Iran juga masih siap untuk menghadapi Amerika Serikat. Dan saat yang sama Amerika Serikat juga baru saja mendapatkan dukungan dari Inggris ya untuk menggunakan pangkalan militer Inggris untuk menyerang Iran. Artinya kita justru harus mengantisipasi perang ini masih akan berlanjut setidaknya selama beberapa minggu ke depan, bahkan bisa jadi 1 bulan, karena Trump sudah menyuarakan tempo hari terhadap Xi Jinping, pertemuan Xi Jinping diundur sampai 1 bulan. Jadi kita yang benar-benar harus siap-siap, harga minyak betul-betul akan meroket, dikabarkan angkanya bisa mendekati 200 US dollar per barrel. Tapi kalau kemudian, sorry saya potong Mbak, kalau kemudian ada niatan untuk mengakhiri operasi itu betul-betul diseriusi oleh Trump, apakah Israel akan mengamini itu juga menurut Anda? Tidak, karena Israel baru saja mengeluarkan statement juga. Netanyahu mengatakan bahwa yang paling keji itulah yang akan menang, gitu kan? Dan dengan statement yang membuat ramai dan ini memunculkan kebencian juga antar agama. Akibat serangan Iran itu dia bahasakan seakan-akan ini juga serangan terhadap agama. Artinya intonasi perang itu masih tinggi saya lihat. Belum nampak keinginan dari pihak-pihak Israel ataupun Amerika Serikat untuk melakukan deeskalasi. Oke, Mas Anton, kalau Anda membaca pernyataan Trump ini sesungguhnya faktornya karena keterbatasan uang atau justru ada tekanan-tekanan utamanya negara-negara Arab atas perang berkepanjangan yang sudah masuk pekan ketiga ini, atau ada faktor lain? Kalau satu, saya ingin menyinggung dulu, Mas. Pertama, apakah perang mungkin berakhir tanpa ada kesepakatan? Misalnya, mungkin saja. Itu sudah beberapa kali kejadian, misalnya
bagaimana perang antara India dengan Cina itu tidak ada senjata perjanjian perdamaian yang kita bisa dengar di publik. Tapi kemudian perangnya hilang begitu saja. Jadi apakah mungkin gitu ya. Tapi apakah cuma satu pihak yang harus bisa menyetujui gitu kayak ini? Trump mundur, tapi kemudian perangnya damai? Belum tentu. Kenapa? Karena ini melibatkan pihak lain. Dalam hal ini Iran. Kalau Iran masih tetap ingin melakukan penyerangan, ya perang akan tetap terjadi. Jadi tentu ini tergantung dari para pihak yang bertikai dulu. Kedua, tentu kita akan lihat lagi nih manuvernya Trump. Bagi saya memang menjadi menarik kalau misalnya kita baca secara utuh apa yang disampaikan di medsosnya Trump, itu ada poin yang terakhir bahwa dia bilang bahwa terkait Hormuz itu akan dilakukan polisionilnya itu adalah negara-negara yang menggunakan itu. Artinya dia tahu bahwa, dan inilah kelakuan Trump gitu ya, bahwa ketika dia melakukan perang di sebuah tempat yang kemudian harus ikut menyapu, harus menanggung dampak dari kekacauan itu adalah pihak lain. Jadi ketika dia misalnya memulai perang di Timur Tengah, kemana itu refuginya? Kan ke Eropa. Eropa yang harus kemudian ikut sibuk gitu ya. Nah ini juga demikian gitu. Jadi dia ingin kemudian dia membuat kekacauan, lalu kemudian ada Hormuz, dan kemudian dia main tinggalin aja. Ini nanti yang ngurus adalah mereka yang menggunakan gitu. Jadi bagi saya ini juga terkait adalah pesan ketika negara-negara yang dia secara eksplisit meminta keterlibatan dan kemudian mereka menolak. Ini kan seakan-akan adalah mempermalukan gitu ya, insulting Trump gitu. Jadi ketika ini udah diminta tapi kemudian ditolak, malah Cina misalnya dia nggak ngereken gitu ya, ini kan menjadi menarik. Ya udah kata dia, saya akan pergi, ini urusan kalian yang menggunakan. Itu kan gaya-gayanya dari Trump, bagaimana ketika dia membuat kekacauan, kemudian orang lain yang suruh ikut sibuk gitu ya. Sehingga menurut Anda ini pertimbangan yang dianggap akan serius dipertimbangkan Trump, atau ini ya sebetulnya ya bisa jadi akan berubah lagi nanti setelah ini? Bisa jadi berubah lagi. Trump dari awal terkait perang ini kan memang selalu berubah-ubah. Terkait misalnya apa ultimate goals dari perang ini juga kan dia selalu berubah-ubah gitu. Jadi kalau Trump ya kali ini ya kita ikuti saja dulu. Karena bisa jadi ya hari ini A, besok jadi B, atau sore jadi B gitu, dia macam-macam gitu. Jadi bagi saya kalau konflik seperti ini sangat dinamis ya, jadi sangat berubah-ubah gitu. Apalagi tadi yang disampaikan oleh Mbak Dina, memang USS Tripoli masih bergerak ke Timur Tengah, apakah itu kemudian mereka akan melakukan pendaratan atau tidak kan kita juga belum tahu gitu. Jadi situasi saat ini bagi saya ini masih sangat dinamis dan masih tetap mungkin untuk terjadinya banyak perubahan itu Mas. Oke, kita kembali ke topik menyasar situs suci Yerusalem sekarang setelah pusat energi Israel, Mbak Dina. Sekarang situs suci yang dijadikan sasaran. Anda menangkapnya ini pesan serius apa yang sedang dibawa Iran ke Israel? Ya tadi bahwa walaupun sudah dilakukan asasinasi, pembunuhan terhadap begitu banyak pimpinan dari Iran, faktanya Iran masih mampu melakukan satu serangan langsung ke jantung Israel. Dan kalau diperhatikan, Israel itu pada saat ini, sebelum kejadian ini, mereka sudah merangsek masuk ke Yerusalem. Lagi-lagi saya nggak bisa melepaskan masalah ini ya, masalah Iran, Israel, dan Amerika Serikat dari masalah Palestina. Karena Palestina di sini, kemarin kan sudah didesak ya, makin keluar dari tepi barat, Gaza sudah hancur. Kemudian di tepi barat ini mereka sudah mulai juga dilakukan serangan-serangan, termasuk orang-orang Palestina yang tinggal di wilayah Yerusalem. Itu pada saat mereka sedang melakukan panen zaitun, itu mereka diserang oleh orang-orang Israel. Jadi serangannya sekarang sudah mulai horizontal, bukan hanya dari pihak IDF atau militer Israel kepada masyarakat sipil, tapi masyarakat sipil di Israel juga dipersenjatai untuk melakukan pembunuhan terhadap orang-orang Palestina. Jadi kita nggak boleh lepas juga mata kita, ini masalah yang sangat serius, menyangkut eksistensi satu negara yang juga kita perjuangkan. Mas Anton, kalau Anda menangkapnya, kalau sasarannya ke energi, berarti kan ini hubungannya soal ekonomi. Tapi kalau sasarannya ke wilayah wisata religi semacam kawasan Yerusalem semacam ini, targetnya buat apa kalau begitu? Ya, pertama bagi saya penting untuk kita berhati-hati mencerna informasi kali ini. Benar bahwa Iran melakukan serangan kepada Israel. Apakah kemudian serangan tersebut ditujukan kepada Yerusalem tua itu? Apakah itu benar adalah serangan dari Iran? Nah, itu yang harus kita verifikasi. Kenapa demikian?
Karena satu, dari awal Iran itu tidak pernah menggunakan narasi agama terkait perang ini. Justru sebaliknya, pihak Amerika lah yang kemudian menarasikan ada sokol perang agama di sini, ada misi agama. Kenapa? Karena ada sebuah lembaga LSM di Amerika Serikat, namanya Military Religious Freedom Foundation, yang menyatakan bahwa dia menerima komplain dari sejumlah personil tentara Amerika Serikat yang komplain terkait apa? Terkait mereka ingin dilibatkan dalam perang ini, tapi mereka komplain dengan apa? Narasi yang dibangun. Ini adalah untuk menjalankan mandat apa yang ditulis dalam kitab suci, menjelang atau menyongsong hari kiamat ketika kemudian Nabi Isa turun. Baik. Narasi itu siapa yang mengatakan? Pihak Amerika. Jadi bagi saya, ini yang penting untuk kita verifikasi. Itu satu. Kedua, harus dilihat, saya mengecek misalnya, bagaimana IDF dalam hal ini, saluran komunikasi medsosnya, itu sangat mengeksploitasi terkait yang serangan ini. Sementara sebelum-sebelumnya, ketika Iran itu sudah banyak melakukan serangan kepada Israel, dia tidak pernah sekalipun, jadi media komunikasi resmi IDF, tidak pernah sekalipun menyoroti serangan yang dilakukan oleh Iran kepada instalasi sipilnya Israel di sana. Kecuali yang ini. Jadi dengan apa? Karena ini juga adalah bagian dari perang naratif. Bagi saya penting untuk berhati-hati. Kenapa? Ini adalah momennya Israel kemudian untuk mengeksploitasi. Iran ternyata tidak juga ini mementingkan kepentingan Islam dan lain. Dia ingin mencoba membuat konflik horizontalnya menjadi melebar. Jadi mengaitkan agama bahwa Iran kemudian memang harus diperangi dari semua agama sekalipun. Itu yang ingin bagi saya penting untuk kita menunjukkan kehati-hatian terkait yang ini. Oke, kembali ke pernyataan Trump tadi yang mempertimbangkan bahwa akan menghentikan operasi di Iran itu. Kalaupun kemudian Trump ingin melakukan hal semacam itu, apa kira-kira tawaran yang memungkinkan disampaikan antara Amerika Serikat ke Iran? Tapi jawabnya nanti, kita jeda dulu. Tetap di Kompas TV. Masih melanjutkan diskusi bersama dengan para narasumber. Mas Anton, terkait dengan pertanyaan saya di segmen sebelumnya, kalaupun kemudian AS akan serius untuk mempertimbangkan mengakhiri operasi di Iran ini, apa bentuk tawaran yang mungkin bisa diberikan antara AS ke Iran? Mas Anton? Halo, saya. Ya, apa Mas yang Anton, bisa silakan. tawar bagi saya? Kalau misalnya memang dia ingin mundur sih mundur saja, itu tidak perlu ada tawaran karena kalau misalnya dalam konteks teoretik ya ada 5 pendekatan kenapa kemudian konflik itu bisa berakhir. Yang pertama adalah dia tercapai misalnya win-win solution, lalu ada compromising, ada yang kemudian salah satu pihak yang mengalah, ada salah satu pihak yang menang, yang terakhir adalah dua-dua pihaknya sama-sama withdraw, menarik diri. Jadi kalau misalnya Amerika dalam hal ini ingin menarik diri, ya tinggal menarik diri aja, tidak ada masalah juga itu bagi saya. Dia tidak perlu ada penawaran, gitu. Jadi memungkinkan mungkin saja, gitu. Tinggal nanti lihat kalau misalnya perang tahun lalu misalnya, apakah ada kesepakatan? Nggak ada ya, tiba-tiba bubar saja, gitu. Jadi kan kalau misalnya kita ngelihat apa yang dilakukan oleh Iran, misalnya ya Iran ketika dia tidak diserang, dia tidak akan melakukan penyerangan. Kan problemnya adalah kalau misalnya Amerika Serikat mundur, apakah Israelnya mundur tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Dina? Nah itu kan jadi problem. Kadang-kadang kan memang yang salah satu biang keroknya juga adalah Israel gitu. Jadi ini yang memang bagi saya kalau misalnya apakah ada perlu ada tawaran ya? Kalau cuma mundur ya mundur saja. Atau itu juga ingin menunjukkan bahwa ternyata ya Amerika cuma segini aja gitu. Dia cuma ingin membuat kekacauan, ingin buat kerepotan. Habis itu ya udah pergi aja. Itu sih Mas. Oke, nah tapi di sisi lain Mbak Dina, Iran menyatakan tidak percaya atas omongannya si Trump yang mempertimbangkan mengakhiri operasi itu. Ada kesan bahwa ini bakal berlanjut terus ini operasi ataupun juga konflik yang muncul sekian lama sudah masuk pekan ketiga ini. So kalau kemudian ada hal yang semacam ini, pola diplomasinya akan bagaimana kemudian? Pertama, kalau kita bicara diplomasi, pertanyaannya adalah siapa yang mau diajak bicara oleh Amerika Serikat di Iran. Karena pihak-pihak yang sekarang sudah dibunuh oleh di Iran, itu termasuk juga pihak-pihak yang selama ini sebenarnya reformis dan biasa menjadi kepala negosiasi ya, seperti Pak Ali Larijani. Jadi siapa yang mau diajak bicara? Karena biasanya kalaupun kita punya satu tujuan, katakanlah regime change gitu di Iran, itu menjadi satu tujuan, maka biasanya dibelah dulu nih pihak di Iran. Kemudian didekati salah satu pihak sampai dia mau
duduk bersama dengan Amerika Serikat dan mencapai satu deal. Amerika Serikat interest utamanya itu menurut saya adalah minyak. Dia menjadi penguasa utama minyak dan juga jalur Hormuz. Dia mau mengambil alih penguasaan jalur Hormuz. Kalau Hormuz itu dikuasai oleh Amerika Serikat, bisa dibayangkan dia menjadi atau menganggap dirinya lah setidaknya sudah berada di tangan di atas dibandingkan China gitu kan. Karena China mengandalkan juga jalur Hormuz untuk minyaknya, dan selama ini Amerika Serikat paling sakit hati dan bingung ya mencari jalan keluar terhadap China yang selama ini selalu menguasai jalur logistik, infrastruktur dunia lewat Belt and Road Initiative, dan juga energi dunia. Dia sudah menguasai juga pasar energi alternatif. Ibaratnya dikunci pun di Hormuz dia oke-oke aja. Tapi kalau Hormuz yang dikunci oleh Amerika Serikat, setidaknya dia sekarang punya daya tawar terhadap China. Jadi gambarnya agak lebih luas. Tapi kalau saya bayangkan permintaan Iran sendiri kan jelas ya, bahwa tidak terjadi lagi serangan serupa ini terhadap Iran. Nah di situ problemnya, karena Israel posisinya itu kelompok oposisi terhadap Netanyahu, Yair Lapid dari partai Yesh Atid, yang sebenarnya jalurnya itu sentris. Yang kita asumsi kalau dia sentris kan harusnya tidak sekeras Netanyahu ya, perspektifnya terhadap tetangganya, apalagi untuk mencari solusi. Tapi kenyataannya dia baru saja mendeklarasikan bahwa dia di belakang Netanyahu. Artinya Israel betul-betul all out, ingin memanfaatkan waktu secepat-cepatnya untuk mendapatkan Greater Israel. Kalau saya lihat posisinya itu soalnya negara-negara sekitarnya dengan dia menyerang Lebanon yang secara politik juga sangat lemah, kemudian negara di sekeliling di sekeliling Israel yang lain juga sudah lemah ya, seperti Suriah, Irak, Yordania, itu makin kelihatan bahwa tujuan akhir dari Israel itu adalah melumpuhkan kemampuan negara-negara tetangganya untuk mengambil keputusan decisif terhadap Israel. Jadi inilah yang menurut saya akan sulit mencapai meja negosiasi saat ini walaupun si Amerika mengajak. Sehingga kalau kemudian Anda menafsirkan pernyataan Trump ini, posisi Trump lagi terdesak atau lagi di atas angin, Mbak, sebetulnya? Lagi di atas angin. Dia masih dalam posisi sebenarnya masih meyakini ada jalan lain untuk menghantam Iran. Dan dia baru dapat angin dari Inggris kan tadi, walaupun kemarin 2 hari lalu lah ya kita kan diskusi seperti ini, kemudian melihat bahwa penolakan NATO untuk menggunakan kekuatannya itu menunjukkan bahwa sebenarnya Eropa sangat hati-hati untuk terjun ke dalam masalah ini. Tapi ternyata Inggris punya perjanjian yang lain yang mengharuskan dia harus membantu Amerika Serikat. Di sini dia sudah menemukan kunci baru nih ya, masih mau dia coba lagi. Nah problemnya kita memperpanjang perang seminggu lagi aja, itu kan risikonya juga lebih tinggi ya. Kemungkinan kerusakan dan instabilitas juga lebih tinggi. Mas Anton, kalau kemudian kondisinya seperti ini, keluar pernyataan itu, negara Teluk atau negara sekutunya AS masih bisa melakukan desakan untuk diseriusin nggak nih untuk mengakhiri konflik, atau justru bisa kebalikannya yang kejadian? Ya, kalau misalnya kita lihat pernyataan Iran yang meminta warga di beberapa negara termasuk juga Uni Emirat Arab untuk melakukan evakuasi, itu kan sebenarnya pesan bahwa Iran akan melakukan serangan. Kenapa? Iran dugaan. Jadi ada beberapa dugaan yang ketika Iran menyampaikan itu, Iran ingin melakukan upaya kemudian preemptif. Jadi ketika ini ada Tripoli yang bisa jadi menyerang dia, gitu ya. Kemudian ada penebalan, termasuk juga Pangkalan Garcia tadi yang disebut-sebut itu. Jadi kemudian dan Pangkalan Garcia sendiri kan Iran sendiri sudah bilang bahwa dia akan meluncurkan serangan ke sana, gitu ya. Jadi bagi saya dugaannya adalah Iran kemudian ingin tetap menjaga eskalasi dan menyerang fasilitas-fasilitas Amerika Serikat sebagai upaya preemptif, gitu. Jadi sebelum mereka menyerang, kita serang duluan, dan itu yang kemudian ada warning yang sudah disampaikan ke negara-negara Teluk. Bagi saya fase saat ini itu udah bukan lagi kita cerita tentang disrupsi, tapi cerita tentang bagaimana damage yang bisa jadi ini akan panjang ceritanya, jadi kerusakan yang panjang gitu. Jadi dan ini yang kemudian nanti akan kita lihat gitu. Dulu misalnya waktu perang Irak di tahun Irak menyerang Kuwait misalnya, Irak itu kan juga menghajar fasilitas-fasilitas infrastruktur yang dimiliki oleh Kuwait, kilang-kilang minyak. Tapi apakah kemudian Irak memenangkan pertarungan itu? Jawabannya enggak. Gitu. Justru kemudian membuat kacauan, kerusakan yang lebih
masif, dan itu yang kemudian dilakukan oleh Amerika sekarang. Dia melakukan banyak perusahaan infrastruktur di Iran. Apakah itu menang? Ya, sejauh ini sih Amerika mengklaim menang, termasuk juga apa yang disampaikan oleh Trump. Tapi kan kenyataannya enggak. Kita bisa lihat sampai hari ini pihak Iran masih tetap bisa melakukan perlawanan. Gitu. Jadi terlepas dari klaim itu, kemudian Iran mencoba kemudian membantah klaim-klaim itu dengan tetap melakukan serangan, termasuk juga ke pangkalan Garcia yang digunakan oleh Amerika Serikat miliknya Inggris. Itu, Mas. Oke, sehingga kalau begitu untuk ada negara penengah ini sudah mustahil atau masih bisa kita menaruh harapan di situ, Mas Anton? Saya ngelihatnya yang diupayakan masih ada gitu. Ada beberapa pihak yang mengupayakan, termasuk misalnya Rusia. Misalnya Rusia punya concern untuk bagaimana kemudian dia bisa ikut bermain di sini. Buktinya apa? Buktinya Trump juga ikut menelpon dia dan dia juga sudah punya hubungan baik gitu ya. Nah, bagi saya upaya-upaya itu kalau sejauh ini, kalau dilihat dari time-nya, dari waktunya belum matang. Baik. Gitu. Jadi kalau misalnya dalam resolusi konflik itu waktunya harus matang, ini right moment. Jadi ada fase namanya hurting stalemate, di mana para pihak yang bertikai ini saling menyakiti satu sama lain dan tidak bisa keluar. Dan hari ini mereka masih hobi saling menyakiti satu sama lain. Jadi apakah ini waktu yang tepat? Ya waktunya kalau melihat dari waktu itu belum. Tapi apakah dia mengupayakan? Bagi saya mengupayakan. Kenapa? Karena Uni Eropa sendiri gitu ya, dari rapat yang kemarin juga fokus bahwa mereka sama-sama sepakat terkait Iran, tapi ingin mengupayakan jalur lain. Baik. Kenapa? Mereka paham damage-nya akan banyak kalau ini tidak berhenti dan lain-lain. Jadi bagi saya di bawah tangan, di bawah meja itu upayanya sedang berjalan. Apakah kemudian itu nanti berhasil atau tidak, ya nanti kita tinggal lihat. Tapi di sisi lain, para pihak yang bertikai ini masih saling menyerang satu sama lain itu, Mas. Oke, Mas Anton, Mbak Dina, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami kali ini. Sehat selalu semuanya, selamat sore. Selamat sore, makasih. Sesaat lagi di Kompas Petang pada hari pertama Idul Fitri, lalu lintas di jalur keluar tol fungsional Karangtengah, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, macet. Di antara reruntuhan dan bangunan masjid yang hancur, warga di Gaza, Palestina berkumpul melaksanakan salat Idul Fitri bersama. Tetap di Kompas TV. Saudara, hari pertama Idul Fitri, arus lalu lintas di eksit tol fungsional Karangtengah, Kabupaten Sukabumi, macet. Antrean kendaraan mengular hingga mencapai 10 km dari tol fungsional Karangtengah, alternatif Karangtengah, dan Jalan Nasional Karangtengah menuju kota Sukabumi. Polisi melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan. Kemacetan terjadi akibat peningkatan kendaraan yang akan pergi ke objek wisata dan imbas jalan puncak ditutup. Kepadatan lalu lintas juga terlihat di eksit tol Parungkuda, Kabupaten Sukabumi. Mayoritas kendaraan adalah pemudik yang akan pergi menuju pantai Pelabuhan Ratu dan kota Sukabumi. Titik kemacetan terjadi karena ada penyempitan jalan di jalur arteri nasional dari semula 3 lajur menjadi 1 lajur. Arus mudik lokal di hari pertama Idul Fitri memadati kawasan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat. Tingginya aktivitas silaturahmi dan ziarah kubur membuat lalu lintas terpantau ramai. Lalu lintas di kawasan Cibiru, Kota Bandung terpantau padat sejak pagi, baik roda 2 dan roda 4 memenuhi arus lalu lintas kawasan Cibiru. Dengan laju yang melambat di sejumlah titik, terutama pada akses menuju permukiman dan tempat pemakaman. Kepadatan dipicu meningkatnya mobilitas warga yang melakukan silaturahmi ke rumah kerabat serta ziarah kubur di wilayah Bandung Raya. Pada Hari Raya Idul Fitri kali ini, sejumlah jalan di pinggiran Jakarta macet akibat mudik lokal. Salah satunya di ruas Jalan Raya Bogor dari arah Jakarta menuju Depok. Sejumlah warga ingin bersilaturahmi dengan warga di kawasan Jabodetabek setelah salat Idul Fitri.
Kepadatan kendaraan diprediksi akan terjadi sampai Sabtu sore ini. Topik lainnya, usai Lebaran pemerintah akan menerapkan WFH bagi ASN hingga pegawai swasta. Meski upaya itu untuk menghemat penggunaan energi, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan stok BBM masih aman. Mensesnek mengatakan saat ini kebijakan WFH 1 hari dalam seminggu bagi ASN dan pegawai swasta masih dirumuskan sebelum diumumkan kepada masyarakat. Penerapan skema WFH dipastikan tidak berlaku bagi sektor bisnis yang berhubungan dengan pelayanan hingga perdagangan. Meski kebijakan WFH bagi ASN dan swasta diterapkan demi hemat energi, ia menekankan stok BBM masih aman. Harus bersama-sama untuk mengefisienkan diri kita ya, dalam hal bekerja. Bukan berarti ada masalah terhadap pasokan BBM sebagaimana yang terus kita sampaikan bahwa insya Allah pasokan BBM tidak ada masalah, pasokan BBM aman, tetapi kita ingin menjadikan momentum ini bagian dari untuk kita mengkoreksi diri, memperbaiki diri, ya, mengefisienkan diri dan mungkin dalam waktu dekat rumusan kebijakan itu akan kita finalkan dan kita sampaikan kepada masyarakat. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah makin panas. Iran versus AS Israel terus saling balas menyerang sejumlah fasilitas energi. Baru-baru ini, Iran kembali menyerang sejumlah fasilitas dan ladang gas negara-negara Teluk usai ladang gas Iran di Pars Selatan diserang AS dan Israel. Situasi ini membuat harga minyak makin mahal. Bahkan harga minyak Brent menyentuh angka $112 per barrel per 21 Maret 2026 pukul 13.46 waktu Indonesia Barat. Termahal sejak tahun 2022. Merespons kenaikan harga minyak, pemerintah akan mengambil sejumlah kebijakan, mulai dari efisiensi dengan memangkas anggaran kementerian lembaga, termasuk mempertimbangkan pemangkasan gaji menteri dan wakil menteri, hingga efisiensi penggunaan BBM dengan menerapkan WFH bagi ASN dan swasta, serta pembelajaran daring. Tadinya kementerian untuk memotong sendiri, tapi mereka kalau disuruh gitu nggak mau motong, dia naikin semua malah. Kalau gitu saya putusin, saya potong berapa persen, nanti mereka yang sesuaikan. Nanti kita kasih tahu ke mereka. Potongan gaji menteri sama wamen, kalau gitu Bapak setuju nggak Pak? Setuju, itu kan bagus, gaji kegedean. Soal itu bagus. Terkait dengan kajian bahwa dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi daripada waktu kerja, di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home dalam 1 hari dalam 5 hari kerja. Wacana pemerintah untuk menerapkan WFH disambut positif oleh warga karena dinilai efektif menghemat BBM. Bisa buat hemat BBM, bisa buat hemat ongkos juga. Efektif juga lah untuk orang kantoran sih, Mbak. Pribadi setuju. Karena menurut saya dengan pekerjaan yang bisa dari mana aja memang dibutuhkan sih, apalagi di situasi seperti ini untuk menghemat BBM juga, dan selain itu juga untuk mencegah kemacetan. Tak cuma Indonesia, sejumlah negara juga was-was dampak Perang Timur Tengah dengan melakukan langkah penghematan penggunaan energi. Seperti Myanmar yang melakukan penjatahan bahan bakar untuk kendaraan pribadi. Pakistan pun juga merespons ancaman krisis akibat perang. Pakistan menghentikan kegiatan sekolah selama 2 pekan, hingga Filipina yang menaikkan harga bahan bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua dengan hari kemenangan. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pribadi, keluarga, dan atas nama pemerintah Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Mari kita manfaatkan momen Idul Fitri ini untuk saling memaafkan, mempererat silaturahmi, dan memperkuat
persatuan sebagai satu bangsa di tengah berbagai tantangan yang kita hadapi. Marilah kita terus perkuat kebersamaan kita sebagai satu keluarga besar bangsa Indonesia. Mari kita bekerja lebih keras, saling membantu, dan bersama-sama membangun Indonesia yang lebih adil, lebih sejahtera, lebih kuat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita sekalian dan senantiasa melimpahkan rahmat serta berkahnya kepada bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Prabowo menyambut kedatangan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan keluarga. SBY datang bersama putranya yang juga menjabat Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan Edi Baskoro Yudhoyono beserta kedua menantu dan cucu-cucunya. Bersalam-salaman ke sanak saudara dan tetangga usai salat Idul Fitri menjadi tradisi warga di Bekasi, Jawa Barat. Warga perumahan Duta Kranji, Kota Bekasi sengaja memanfaatkan jalan utama perumahan dengan membentuk barisan panjang melingkari jalan, melakukan tradisi bersalaman saat Lebaran. Warga dari berbagai usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga orang tua, satu persatu mengelilingi barisan untuk meminta maaf kepada para tetangga. Tradisi yang sudah jadi kebiasaan sejak tahun 1990 disambut baik warga karena dinilai berbeda dan punya sisi kekeluargaan yang erat di lingkungan. Pada hari pertama Lebaran ini, warga juga memenuhi Taman Pemakaman Umum atau TPU Menteng Pulo Tebet, Jakarta Selatan. Banyaknya peziarah yang datang usai menunaikan salat Idul Fitri membuat lalu lintas macet. Bagi sebagian warga, ziarah kubur jadi salah satu momentum mengenang anggota keluarga yang telah tiada. Ziarah kubur diisi dengan membersihkan makam, menabur bunga, dan memanjatkan doa di atas pusara anggota keluarga. Saudara, berbeda dari kebiasaan sebelumnya, tahun ini Istana menggelar open house Hari Raya Idul Fitri pada sore hari pada sekitar pukul 3. Namun antrean warga yang antusias sudah mengular di pintu masuk Istana Kepresidenan Jakarta sejak subuh. Membeludaknya antrean open house membuat Istana membuka gerbang lebih awal. Gerbang dibuka untuk mengurai panjangnya antrean warga di depan Istana. Di tengah antrean, ada warga yang jatuh pingsan karena kelelahan berdiri di tengah cuaca terik. Gerbang Kemensetnek di Jalan Majapahit dijadwalkan dibuka pukul 1 siang, namun karena antrean warga sudah mengular sejak pagi dan menyebabkan desak-desakan di cuaca panas, Istana membuka gerbang lebih awal pukul 10.30. Antrean bagi disabilitas didahulukan. Setengah 10 tadi, ya. Masuk, alhamdulillah. Biasanya kan pagi jam 8. Baru tadi ternyata katanya Pak Prabowo ke Aceh. Jadi dibilangin suruh balik jam 1. Ya coba aja, kali aja beruntung masuk lagi. Yang kita ditunggu yang semua pejabat aja kita tunggu. Ya untuk bermasyarakat kita silaturahmi halal. Karena kita rakyat Indonesia ini kapan lagi? Setahun sekali kita bersalaman untuk silaturahmi sama Bapak Presiden kita. Presiden Prabowo Subianto tiba di acara open house Istana sekitar pukul 3 sore tadi. Prabowo yang didampingi putranya Didit Hadi Prasetyo langsung menyelami kerumunan warga yang sudah menunggu sejak siang. Sebelumnya, ia terbang ke Jakarta. Prabowo juga sempat menunaikan sholat Idul Fitri di Kabupaten Aceh Tamiang. Di sana, Presiden juga menggelar halal bihalal bersama warga setempat selepas sholat.
Usai bersalaman dengan warga, Prabowo menyambut kedatangan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan keluarga. SBY datang bersama putranya yang juga Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan Edi Baskoro Yudhoyono beserta kedua menantu dan cucu-cucunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia dan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faidin. Tentu selamat juga kami harus ucapkan kepada Kompas TV yang telah berhasil melakukan penyiaran yang sedemikian mengesankan selama bulan puasa Ramadan penuh. Dan terima kasih atas partisipasinya semua rekan-rekan kita bersama warga bangsa Indonesia memberikan dukungan penuh kepada rekan-rekan yang berpuasa. Inilah Indonesia yang sejati. Mari kita pertahankan di masa akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara reruntuhan dan bangunan masjid yang hancur, warga Gaza Palestina berkumpul melaksanakan salat Idul Fitri bersama. Lengkapnya sebentar lagi. Warga Iran memadati prosesi pemakaman juru bicara Korps Garda Revolusi Iran Ali Muhammad Naini. بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة الله أكبر اللهم صل على محمد. Warga Iran memberikan penghormatan terakhir bagi juru bicara Korps Garda Revolusi Iran Ali Muhammad Naini. Sebelumnya Naini dilaporkan tewas dalam serangan yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel pada 20 Maret lalu. باید تقاص خون آقا را بگیریم، ذکر علی در مسجد الاقصی بگیریم. سید علی مصداق انزلنا الحدید است، بعد از شهادت او علی بأس شدید است. این وعده صادق شروع Ribuan umat muslim melaksanakan sholat Idul Fitri di Iran. Sholat Id menandai berakhirnya puasa bulan Ramadan di tengah berkecamuknya perang di Timur Tengah. Karena keterbatasan ruang, banyak jemaah melaksanakan sholat di luar. Televisi pemerintah menayangkan gambar-gambar area yang ramai di sekitar masjid meskipun ada risiko serangan. Setelah sholat, pemakaman diadakan untuk Jenderal Ali Muhammad Naini, juru bicara Garda Revolusi Iran. Di antara reruntuhan dan bangunan masjid yang hancur, warga Gaza Palestina berkumpul melaksanakan sholat Idul Fitri bersama. Di tengah kedukaan dan kepedihan, warga Palestina di Gaza melaksanakan sholat Idul Fitri. Sholat diadakan di antara reruntuhan dan bangunan masjid yang hancur akibat perang. Harapan warga Palestina dalam Idul Fitri tahun ini tak banyak. Mereka berharap tak pernah kembali lagi dalam suasana perang dan bisa hidup damai. رغم الجراح ورغم الألم ورغم الدمار ورغم الحرب الساحقة اللي صارت فينا إلى إنه لازم نمشي شعائر الله ونقضي صلاة العيد في العراء والحمد لله على كل حال يعني الطقوس موجودة والحمد لله.
والله المعاناة كانت صعبة كثير علينا بس الحمد لله راضيين بقضاء الله كله فداء الإسلام وفداء الوطن الحمد لله رب العالمين فقدنا شهدائنا وأحبابنا لكن بإذن الله حتتعمر ونعيد إن شاء الله الأعياد إن شاء الله هذا عيد الله العظيم لازم نحييه رغم الحزن ورغم الآلام لازم نحيي العيد سنة الله سبحانه وتعالى. Untuk menghibur anak-anak di Lebaran tahun ini, relawan juga membagikan permen dan pertunjukan balon. Idul Fitri identik dengan berkumpul bersama, membeli pakaian baru, dan saling berkunjung. Namun, akibat serangan Israel, perayaan Idul Fitri warga di Gaza dipenuhi duka dan keprihatinan mendalam. Informasi tadi menutup Kompas petang hari ini. Kami ucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri bagi umat Islam di Indonesia. Saya Sini Permadi. Dan saya Tifal Solesa. Tetap di Kompas TV, independen, terpercaya.